اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiramil bararah wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan Yayasan Tahfidz Quran Sulaimaniyah beserta para murabbi, para guru, para ustaz yang mulia yang telah bekerja mendidik dengan penuh kesungguhan, dengan juhud dan istihad yang luar biasa, serta para santri, para wali murid yang berbahagia. Saya merasa bersyukur dan bergembira pada pagi hari ini, pagi hari yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Dapat hadir bersama Bapak Ibu sekalian, terutama para santri, generasi muda, masa depan harapan bangsa dan umat, dalam rangka memperingati peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat manusia, peristiwa lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan juga kita menyelenggarakan haul dari pendiri yayasan ini yang luar biasa tadi sudah lengkapkan kerja kerasnya, yaitu Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan rahimahullah. Mudah-mudahan peringatan sejarah ini
memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang penuh doa, membaca Yasin tadi, kemudian berjanji dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan peringatan Maulid pagi hari ini, saya hanya ingin menyampaikan pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Pesan ini tentang apa yang harus kita lakukan menghadapi masa depan yang semakin besar tantangannya. Walaupun pesan ini disampaikan 15 abad yang lalu, tapi pesan ini masih sangat up to date, berlaku sekarang dan berlaku sepanjang masa. Apalagi kondisi sekarang sangat relevan apabila pesan ini kita sampaikan, terutama pada generasi muda. Beliau mengatakan begini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun istihris ala ma yanfa'uka. Artinya bahwa mukmin yang qawi, mukmin yang punya kekuatan, mukmin yang unggul dalam segala bidangnya, mukmin yang bermutu, yang berkualitas, jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ketika saya membaca pesannya dalam hadis riwayat Imam Muslim, bergetar hati saya, karena ternyata pesan ini disampaikan 15 abad yang lalu oleh junjungan kita Rasulullah SAW, tapi sangat relevan dengan kondisi sekarang. Kita didorong oleh Rasulullah SAW bukan sekedar menjadi muslim, bukan sekedar menjadi mukmin biasa-biasa saja, tapi kita harus menjadi muslim mukmin yang bermutu, yang berkualitas, yang punya kekuatan, yang unggul kalau sekarang itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, jumlah itu penting. Tetapi kalau jumlah itu tidak disertai dengan pembinaan menjadi berkualitas, maka tidak akan punya arti apapun juga. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa jumlah kaum muslimin sekarang semakin hari semakin bertambah. Dan jika agama-agama besar di dunia ini dilihat per agama jumlahnya, kemudian Kristen, Katolik, Protestan dipisah, maka jumlah umat Islam adalah yang terbesar di dunia ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Amerika Serikat ada sebuah lembaga penelitian yang mengatakan bahwa diperkirakan pada tahun 2070 umat Islam di Amerika akan berjumlah 40% dari penduduknya Amerika. Bayangkan. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Eropa, terutama di Inggris, itu tiap hari ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tiap bulan sekitar 2.000 sampai 3.000 orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi muslim dan muslimah yang baik. Oleh karena itu, maka mari kita syukuri keberadaan umat Islam dengan terus-menerus meningkatkan kualitas, agar kita menjadi mukmin yang penuh manfaat baik kehidupan,
bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita. Khairun nas anfa'un nas li ghairihi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat pada yang lain. Dan kemanfaatan itu akan dirasakan ketika kita berkualitas, ketika kita bermutu. Jangan sampai menjadi umat yang layak mutu. Layak mutu itu tidak bermutu. Ya bukan tidak mati, layak mutunya. Kualitas apa? Mari kita lihat uraiannya dalam sebuah kitab, ya, diungkapkan uraian dari hadis ini. Pertama adalah al-quwwah fil akidah, kekuatan dalam bidang akidah. Kaum muslimin harus meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada ajaran Islam. Bahwa ajaran Islam itu ajaran yang bersifat syumuliyah, yang mencakup semua kehidupan manusia, yang bersifat universal, yang bersifat alamiah. Ya, ajaran Islam itu adalah sejalan dengan fitrah manusia. Dalam sebuah kitab Khosaisul Islam dikatakan ajaran Islam bersifat ilahiyah, tapi pada sisi yang lain bersifat insaniyah. Dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi cocok untuk manusia. Tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dengan fitrah manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan oleh engkau wajah engkau, diri engkau pada agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Allah menciptakan sejalan dengan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus, agama yang relevan dengan kehidupan manusia. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Karena itu kalau ada paham-paham yang keluar dari fitrah manusia, maka paham-paham itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kita melihat beberapa tahun lalu ada pasangan-pasangan LGBT yang diberikan diberikan semacam ijazah, ya, yang lisan direstui. Ini adalah sebenarnya penghancuran pada nilai-nilai kemanusiaan karena tidak sejalan dengan fitrah manusia. LGBT itu yang sekarang semakin merebak, itu adalah sebuah perbuatan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, merusak nilai Islam. Demikian pula yang lainnya, yang sekarang semakin banyak penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan itu sengaja, ya, ada koordinasinya, ya, di dunia internasional, menginginkan bahwa nilai-nilai dalam rumah tangga, dalam perkawinan jangan lagi dijadikan sakral. Nah, ini harus dibangun keyakinan yang semacam ini, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sejalan dengan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Oleh karena itu, menghadapi kondisi yang semacam ini ada tugas ketiga, tiga tugas kita. Tugas cendekiawan, tugas para mu'alim, para kiai, para ustadz. Yang pertama adalah tugas kita al-hifdzu wa taqwiyah al-Islam. Menjaga, memelihara ajaran Islam. Jangan sampai dikaburkan. Ya, tugas kita ini al-hifdzu wa taqwiyah al-Islam, menjaga ajaran Islam. Yang kedua, al-hifdzu wa taqwiyah al-ummah, menjaga umat Islam, persatuannya kita jaga, paguyubannya kita jaga, jamaahnya kita jaga.
Jangan sampai kemudian terganggu oleh hal yang lain. Kemudian yang ketiga, at-taqwiyah wal hifdzu al-daulah, menjaga memelihara negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang warisan umat Islam, warisan para kiai, para syuhada, para santri, warisan pimpinan pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah al-quwwah fil aqidah. Yang kedua al-quwwah fil ilmi, kekuatan dalam bidang ilmu. Generasi muda sekarang ini harus memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Karena Islam adalah agama yang mencintai ilmu, yang mendorong ilmu pengetahuan. Wahyu yang pertama berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua alat ya dalam wahyu yang pertama yang diperintahkan kepada kita orang yang beriman untuk melakukannya. Pertama adalah al-qiraah, membaca, reading. Yang kedua adalah al-kitabah, menulis, writing. Ketika kita terbiasa membaca, terbiasa menulis, allamal insana ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan kepada kita pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya. Para ulama dulu yang luar biasa kan, mereka menulis kitab-kitab yang luar biasa. Kita di bidang fikih, kita di bidang tasawuf, di bidang tauhid, nahwu, sharaf, balaghah dan lain sebagainya. Tentu ke depan kita ini, anak-anak muda sekarang ini juga harus menambah tulisan-tulisan itu yang berkaitan dengan kehidupan. Bagaimana tentang ekonomi syariah misalnya. Karena kita menyadari ekonomi sekarang gak akan beres kalau tanpa ekonomi syariah. Ya, yang Pak Prabowo kemarin di televisi mengatakan ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila, ekonomi kekeluargaan, ekonomi kejamahan. Itu kan sebenarnya sejalan dengan syariah. Ya, kita menyadari bahwa ekonomi tidak akan baik tanpa didukung oleh ekonomi syariah. Sekarang itu dikendalikan oleh sistem ribawi. Ya, padahal riba itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan selalu diversuskan, dilawankan riba dengan zakat, riba dengan infak dan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah akan menghancurkan riba dan akan mengembangkan sedekah. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak akan pernah berkembang. Sebaliknya zakat yang kelihatannya berkurang, faulaika humul mud'ifun, itulah orang-orang yang akan dapat gandakan. Alhamdulillah sekarang ekonomi syariah juga sudah mulai muncul ke permukaan sebagai ekonomi alternatif, dan bukan hanya di negara kita ya, bahkan PBB juga pada waktu pertemuan di Bali itu ingin mendapatkan materi masukan tentang ekonomi syariah, terutama tentang zakat, infak dan sedekah. Jadi al-quwwah fil ilmi, kekuatan dalam bidang ilmu. Apalagi santri Sulaimaniyah ini sudah hafal Quran, sudah punya dasar keilmuan yang kuat. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah ya yang kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Cuman kita tambah pengetahuan kita bukan sekedar ayat tanziliyah, tapi juga ayat kauniyah. Ya, kenapa? Karena betapa banyak ilmu pengetahuan yang tidak Islami. Misalnya gini, saya contohkan terutama untuk para santri. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 diungkapkan begini: awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahum. Perhatikan oleh kalian orang-orang yang tak beriman bahwa langit dengan bumi itu asalnya menyatu. Langit dan bumi menyatu.
Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan, kata Allah, kami pisahkan bumi dengan langit, kami pisahkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Jadi ayat itu menggambarkan Al-Anbiya 30 menggambarkan bahwa bumi ini tidak dari dengan sendirinya. Ya, yang disebut dengan the Big Bang. Ya, the Big Bang itu artinya ledakan dahsyat. Kan begitu menurut sains sekarang. Tidak ada penciptanya. Jadi sendiri, terpecah sendiri, terbelah sendiri. Karena dalam Al-Quran atau Al-Anbiya 90 jelas sekali. Karena taratqan fafataknahuma. Asalnya menyatu, kemudian fafataknahuma. Kami pisahkan antara langit dengan bumi. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in. Sekarang ini di SMA ya masih diajarkan bahwa manusia pertama itu bukan Nabi Adam. Ya, teori Darwin masih diajarkan bahwa manusia itu jadi dengan sendirinya, yang disebut dengan teori evolusi. Ya, dari makhluk kecil kemudian makhluk besar menjadi kera, dan setelah menjadi kera menjadi manusia. Itu teori Darwin ya. Padahal teori Darwin sudah dibantah oleh pengikutnya sendiri, yang disebut dengan missing link. Missing link itu artinya terputus, ya, tidak bisa dilacak. Kenapa? Karena ternyata tidak ada buktinya ada monyet yang jadi manusia. Tidak pernah terdengar terjadi di kebun binatang misalnya sini ya, ada monyet yang berubah jadi warga Jakarta, tidak mungkin. Tidak kita pada dengar missing. Ya, kalau betul-betul manusia berasal dari monyet, kapan itu terjadi? Kenapa monyet sekarang tidak terjadi? Dan itu masih diajarkan Bapak sekalian di SMA itu. Biologi, fisika yang tidak Islam. Tugas kita ini sengaja disampaikan pada kader, para santri yang hafal Quran. Sebab kalau sudah berdasar pada Al-Quran, semuanya bisa dibuka dengan baik. Berbahagialah saudara sekalian, para santri, para wali murid yang anak-anaknya belajar Quran di sini, hafal 30 juz, luar biasa. Itu sumber yang luar biasa, modal yang luar biasa. Ya, oleh karena itu kami di Bogor, di Ibnu Khaldun itu mengadakan sebuah gerakan namanya Islamisasi Sains dan Kampus, dalam rangka mengislamkan pengetahuan, supaya pengetahuan sekarang tidak sekuler, tidak anti Tuhan, supaya kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ilmu yang benar adalah ilmu yang kembali kepada Allah. Iqra bismi rabbik, baca oleh kamu. Tapi bukan sekedar baca. Jangan asal baca. Tapi ketika membaca bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Di samping ucapan bismillah atau ilmu-ilmu yang mengakibatkan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi sekarang ini kan mendekatkan, menjauhkan manusia dengan manusia. Oleh karena itu dengan Islam diharapkan ke depan itu akan lebih baik. Jadi al-quwwatu fil ilmi itu yang kedua. Yang ketiga, kekuatan yang ketiga saudara sekalian, anak sekalian, al-quwwatu fil akhlaq. Sekarang ini kita butuh bangsa kita ini para pemimpin yang pintar, yang cerdas, tapi yang punya akhlak. Kalau memimpin amanah, tidak khianat. Kenapa? Karena banyak masalah dalam kehidupan sekarang ini karena tidak amanah. Nabi mengatakan, kalau seorang amanah itu menarik rezeki, ya, al-amanatu tajlibur rizqa. Kalau ingin makmur kehidupan kita, amanahlah kita. Kalau jadi pegawai amanah, kalau jadi pejuang yang amanah, kalau menjadi guru yang amanah, kalau bekerja yang amanah. Al-amanatu tajlibur rizqa, akan menghasilkan kemakmuran. Allah sangat cinta pada orang yang amanah. Sebaliknya al-khiyanatu tajlibul faqr. Khianat itu mengakibatkan kefakiran, kemiskinan. Bahkan
Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ya, silakan hadis ini dilihat dalam mukhtar hadis ya. Diungkapkan oleh Nabi begini, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. La imana, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, wala dina, dan tidak ada agama, liman la ahdalahu, bagi orang yang tidak menepati janji. Oleh karena itu maka al-quwwah fil akhlak harus terus dibiasakan. Karena akhlak itu kan pembiasaan, bukan sekedar pengetahuan, pembiasaan. Para ahli pendidikan mengatakan akhlak itu harus ditanamkan sejak dari kecil di rumah, di tempat lembaga-lembaga pendidikan. Karena akhlak itu bukan semata pengetahuan, tapi juga kebiasaan. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, kalau seorang anak sudah bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, suruh dia mengerjakan sholat supaya terbiasa. Anak-anak yang bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Idza arafal ghulamu yaminahu min shimalihi famurruhu bisalat. Kalau seorang anak sudah bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, famurruhu bisalat, maka suruh melaksanakan sholat supaya akhlaknya benar-benar terjaga dengan sholat itu. Ya, walaupun belum ngerti, belum dewasa, tapi ketika seorang anak sudah bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, ya kira-kira usia 3 tahun, 4 tahun, suruh dia sholat supaya terbiasa. Ya, famuru bisolat. Apalagi anak sekarang pinter ya, bukan sekedar bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, sudah bisa membedakan 100.000 dengan 10.000. Ya, cepat saudara sekarang itu. Famuru bisolat, suruh melaksanakan sholat. Saya yakin bahwa dengan generasi muda yang sekarang yang baik, yang kenal Quran, ya, sebab tidak ada dalam sejarah ya bahwa peradaban Islam itu dibangun kecuali oleh orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, kecuali dengan generasi Al-Quran, Quranic generation, jailun Quraniyun fitri. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan ma'alimul fitri. Generasi akan mampu membangun peradaban itu adalah generasi yang terbiasa dekat dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya, kemudian mengamalkan Al-Quran. Insya Allah saya yakin bahwa dengan generasi yang semacam ini akan lahir generasi emas, ya, generasi yang baik, the golden generation, generasi emas. Sekarang kan didengungkan juga generasi emas, tapi saya khawatir kalau tanpa Al-Quran, tanpa akhlak, emasnya akan menjadi emas palsu. Bukan emas 24 karat, tapi emas sakarat, ya. Oleh karena sekali lagi, mari kita jadikan momentum peringatan Maulid kita Nabi besar Muhammad SAW untuk terus-menerus menggali sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ucapannya, mengikuti perbuatannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ittabi'uni, ikuti oleh kalian sunnahku, ucapanku, perbuatanku, pasti Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang sangat indah, ya. Dimulai dengan baca Yasin bersama, hadiah bersama, berjanji bersama, baca berjanji yang luar biasa indahnya, dibaca oleh generasi muda anak kita dengan suara yang lantang. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terus kita teruskan sehingga betul-betul kehidupan Rasulullah SAW akan melekat pada generasi mendatang. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله